Halo teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini, apa kabar? Saya Satika ingin membahas tentang 5 faktor yang harus ditinggalkan dalam membuka lembaran baru untuk mencapai kesuksesan. Tahukah kamu kalau hidup di dunia ini yang kalau kamu lakukan secara terus-menerus itu akan mengikis kebahagiaan kamu loh. Dan yang paling fatal adalah bisa menghancurkan hidup kamu. Lalu, bagaimana untuk menghilangkan itu semua? Tentu, pastinya kita harus tetap sadar dan berhenti. Berhenti untuk melakukan hal sebelum semuanya terlambat. Langkah pertama adalah people pleaser. Nah, people pleaser ini adalah ingin disenangi semua orang loh. Siapa sih yang gak ingin disenangi semua orang? Tapi, tahukah kamu kalau disukai semua orang itu adalah sesuatu hal yang mustahil, impossible. Kenapa? Ya, karena kita semua berbeda. Apa yang kamu anggap baik belum tentu baik di mata orang lain. Jadi, yuk sama-sama kita mengubah mindset. Kita bisa menyenangkan orang lain tanpa mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Tahukah kamu kalau people pleaser ini biasanya adalah orang yang mudah gak enakan. Tapi yang gak enakan itulah yang akan lama-lama membuat kamu merasa kelelahan. Apalagi hasilnya tidak sesuai yang kamu harapkan. Yuk, mari kita mengubah untuk menyenangkan orang-orang yang memang kamu ingin senangi. Dan yang paling penting adalah kamu bisa menyenangkan diri kamu sendiri. Langkah kedua adalah kita harus berubah atau featuring change. Nah, penyakit ini nih yang biasa dialami baik yang tua, muda, pria maupun wanita. Pasti nggak ada yang suka yang namanya perubahan. Banyak kok orang di dunia ini pada umumnya mereka suka dan berani dalam zona nyaman. Nah, saking nyamannya mereka itu sampai terlena. Dan sehingga mereka itu nggak akan membawa kemana-mana perubahan. Nah, pernah nggak dengar kalimat kalau jika berada di zona nyaman akan tidak membawa pertumbuhan. Nah, jadi jika kamu merasa lelah, jika kamu merasa apa yang kamu kerjakan itu kok capek banget dengan perasaan yang gak nyaman, nah saat-saat itulah itu sebagai tanda kalau kamu itu sedang bertumbuh loh. Nah, bertumbuh dalam hal untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ingat, perubahan pertumbuhan itu bukanlah hal yang sesuatu untuk menakutkan. Karena sesuatu pertumbuhan itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk kita berubah menuju yang kita lebih baik lagi. Oke? Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah living in the past, alias hidup di masa lalu. Nah, siapa sih yang di sini yang masih belum bisa move on? Nah, move on itu bukan hanya untuk berpasangan saja, tetapi move on ini adalah dalam kehidupan masa lalu. Nah, orang cenderung seperti ini biasanya selalu mengomongkan omongannya tuh selalu kata dulu, dan dulu. Kenapa ya hidup saya nyaman banget dulu? Kenapa ya saya dari dulu gak ngelakuin hal itu? Dulu itu kemana-mana itu nyaman banget, gampang banget. Nah, sekarang mau ngapain itu sangat susah. Jadi, kamu itu ibaratkan sebuah mobil. Ya, kamu sedang mengendarai mobil. Dan kamu akan lebih sering memperhatikan dua kaca, yaitu kaca spion dan kaca depan. Nah, pasti untuk para driver tentu akan memperhatikan kaca depan ya, karena jika kamu terus-menerus memandangi kaca
spion, kamu pasti akan memikirkan yang dulu, yang pernah terbuai, dan kemudian apa yang ada di depan kamu itu akan sangat bahaya karena bisa terjadi kecelakaan. Dan hal yang fatal adalah bukan hanya melukai diri kamu sendiri, tetapi akan melukai orang-orang di sekitar kamu. Tahukah kamu bahwa orang-orang yang di sekitar kamu itu sudah sangat mempercayakan kamu untuk mengendarai mobil itu dan gak mau sampai kamu itu kenapa-napa loh. Tapi dalam hidup ini jangan seperti itu ya, jangan sampai terlena hingga mencelakakan diri kamu sendiri, bahkan melupakan orang-orang terdekat kamu. Untuk itu yuk marilah kita sama-sama belajar untuk move on, belajar dari masa lalu dan hidup untuk hari ini. Karena itulah yang akan bawa kamu ke hari esok yang lebih baik lagi. Kemudian langkah keempat adalah negative self-talk, yaitu berkata negatif terhadap diri sendiri. Pernah nggak sih diri sendiri itu kita berbicara kepada diri sendiri? Pastinya semua orang pernah ya, apalagi kalimatnya sering diucapkan adalah, duh kenapa ya saya seperti ini? Kenapa saya bodoh banget? Kenapa saya nggak bisa mendapatkan itu semua? Wah saya mah nggak pernah bisa apa yang mereka inginkan. Nah teman-teman, untuk itu yuk kita mengubah diri kita. Kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif untuk diri kita. Untuk itu, yuk jangan untuk mengkritik lagi diri sendiri. Karena jika kita mengkritik diri sendiri akan membuat merasa tertekan. Dan yang paling fatal adalah bisa membuat kamu depresi. Kemudian yang paling sangat dilakukan adalah yang biasa terjadi, yaitu merasa diri sendiri itu lebih gak berharga karena ingat kata-kata yang penting banget. Dan kata-kata yang diulang itu akan menjadi sebuah pembenaran. Nah, coba yuk kita ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif yang membangun. Ingat, jika kata-kata yang diulang akan menjadi sebuah pembenaran dan akan menjadi doa. Nah, coba yuk kita ubah kata-katanya. Kenapa sih saya hidupnya begini terus? Yuk kita ubah menjadi kalimat positif. Apa yang terjadi hari ini akan saya ubah semuanya dan saya akan bertekad untuk menghindari hal yang buruk untuk menjadi perubahan yang lebih baik lagi. Apa yang bisa saya lakukan ini semoga dapat berguna di kemudian hari. Nah, jadi yuk kita bisa mulai mencintai diri kita sendiri dan belajar untuk mencintai dari kata-kata yang diucapkan kepada diri kamu, karena setiap hari itu adalah doa dan setiap yang dikatakan itu adalah nyata. Hal yang terakhir adalah overthinking. Nah, terlalu banyak mikir ya orang yang tipe ini. Ayo, siapa yang dari kamu yang terlalu banyak mikir? Bagaimana memang suatu hal manusiawi ya, mikir itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Ya pasti pernah kan, karena memikir itu sesuatu yang berlebihan terus menerus, itu juga hal yang gak baik. Mikir kegagalan, mikir masa depan, padahal itu semua belum kita jalani. Tapi jika kita berpikir seperti itu akan menjadi khawatir, akan menjadi bumerang bagi diri sendiri. Untuk itu, kalau kita berpikir berlebihan, kita akan menjadi ketakutan dan apa yang belum terjadi itu sangat tidak baik. Dan tahukah kamu kalau misalnya itu akan melemahkan dan gak buat kamu bahaya kesehatan mental, tapi juga bahaya untuk kesehatan fisik. Jadi untuk teman-teman semuanya yang perlu diingat adalah kesehatan mental dan fisik itu adalah sejalan. Karena jika kita sampai sakit, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Untuk itu yuk kita stop overthinking. Kita akan ambil take action untuk memikirkan sesuatu yang secara berlebihan untuk mengubah apapun.
menjadi jauh lebih baik lagi. Bukan perubahan yang memikirkan yang berlama-lama, tapi tindakan yang kamu lakukan itulah yang akan membawa kamu menuju perubahan. Lakukan hal yang berbeda dari apa yang biasa kamu lakukan. Cobalah lakukan untuk keluar dari rutinitas sejenak. Mulailah untuk bergerak mencari hal-hal yang baik, hal-hal yang baru, yang bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Berpikir itu penting, tapi berpikir dan bertindak jauh lebih penting. Nah, jadi itu dia yang sangat berharga. Oke, semoga dengan 5 kalimat, 5 langkah yang harus ditinggalkan dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Tetap dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah.